Halo semuanya, di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara melakukan uji regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Nah, bagi yang ingin tahu caranya, yuk simak videonya sampai selesai. Oke, sebelumnya aku akan melakukan uji regresi linear sederhana untuk melihat apakah ada pengaruh jumlah pakan ikan terhadap berat ikan. Nah, untuk itu kita langsung aja ke aplikasinya. Oke, kita klik aplikasinya, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah terbuka aplikasinya. Untuk halaman yang di depan ini kita close aja. Kemudian kita langsung klik variable view. Nah, di sini untuk kolom name yang pertama, di sini aku akan tulis X besar ya. Setelah itu aku akan tulis labelnya. Di sini aku akan tulis labelnya jumlah pakan. Kemudian di sini aku akan atur align-nya jadi center biar dia di tengah-tengah. Kemudian measure-nya aku pilih scale. Lalu untuk name kolom yang kedua aku akan tulis Y. Kemudian labelnya di sini aku akan tulis bobot ikan. Nah, aku atur lagi align-nya jadi center biar di tengah. Kemudian measure-nya scale juga. Dan untuk desimalnya ini, apabila angkanya tidak ada angka di belakang koma, maka kita isi 0 aja. Dua-duanya aku isi 0. Dan sudah cukup. Klik data view. Setelah itu kita masukin data yang sudah kita miliki. X adalah data jumlah pakan. Nah, di sini ada 20, 40, 50, 55, dan 60. Kemudian untuk Y-nya ini adalah data bobot ikan, ada 100, 120, 130, 135, dan 145. Nah, setelah datanya terisi semua, langkah selanjutnya kita klik analyze yang ada di atas. Kemudian kita pilih regression. Setelah itu kita pilih lagi linear. Nah, kita tekan aja, kita klik, maka akan muncul seperti ini. Di situ ada kotak dependent dan independent. Nah, untuk jumlah pakan di sini saya akan masukkan ke dalam kotak independen. Sedangkan untuk bobot ikan dimasukkan ke dalam kotak independen. Nah, setelah itu tinggal kita tekan OK. Nah, maka akan muncul hasil outputnya. Nah, jadi di hasil outputnya ini terdapat beberapa tabel. Nah, untuk tabel yang pertama itu ada variables entered atau remove, yang mana pada bagian ini menampilkan variabel yang dimasukkan ke dalam model dan dikeluarkan metode analisisnya. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan ke dalam model adalah jumlah pakan, variabel yang dikeluarkan tidak ada, dan metode analisis yang digunakan adalah metode enter atau dimasukkan secara simultan atau bersama. Di bagian bawah juga ditampilkan nama variabel terikatnya atau dependent variable, yaitu bobot ikan. Kemudian, tabel selanjutnya ada model summary.
Bagian ini menampilkan R, yang mana R ini berjumlah 0,994, artinya koefisien korelasi sebesar 0,994, sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Total hubungannya yaitu sebesar 0,994. Kemudian ada R square, jumlahnya yaitu 0,988, menunjukkan angka koefisien determinasinya atau R pangkat 2. Artinya, variasi dalam pendapatan dapat dijelaskan oleh promosi melalui model sebesar 98,8%. Sisanya berasal dari variabel lain. Kemudian, pada bagian adjusted R square sama dengan 0,984. Ukuran ini maknanya sama dengan R square. Hanya saja, adjusted R square ini nilainya lebih stabil karena sudah disesuaikan dengan jumlah variabel bebasnya. Nah, kemudian bagian yang terakhir ada standard error of the estimate, yaitu sebesar 2,189, yang menunjukkan ukuran tingkat kesalahan dalam melakukan prediksi terhadap variabel terikat. Tabel yang selanjutnya adalah tabel ANOVA. Bagian ini menampilkan hasil pengujian koefisien determinasi. Hasil pengujian tersebut ditemukan harga F hitung sebesar 241,174 dengan SIG sama dengan 0,001. Oleh karena nilai SIG lebih kecil daripada 0,05, maka HO sama dengan 0, yang artinya jumlah pakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bobot ikan. Selanjutnya yang terakhir ada tabel koefisien. Bagian ini menampilkan persamaan garis regresi dan pengujiannya. Persamaan garis regresi dapat diperoleh dari kolom unstandardized koefisien B. Dengan demikian, persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan 77,625 ditambah 1,075X. Untuk menguji koefisien garisnya dapat dilihat pada kolom T dan SIG. Hasil pengujian ditemukan nilai T hitung sebesar 15,530 dengan SIG 0,001. Oleh karena nilai SIG kurang dari 0,05, maka HO ditolak, yang artinya jumlah pakan berpengaruh positif terhadap bobot ikan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jumlah pakan memiliki pengaruh positif terhadap bobot ikan. Nah, sekian video tutorial uji regresi linear sederhana ini. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching.